Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ermawati SPD, salah satu guru MIS Hubul Watan, Rimba Menintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dan saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN, Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata pelajaran fikih kelas 3 dengan materi mudahnya sholat bagi orang sakit yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari tahun 2023 pukul 8 sampai jam 9:10 WIB. Saya mohon saran dan masukan dari Ibu dan Bapak dosen. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Buka kelasnya, anak, siapkan. Ya. Istirahat kiamat, istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita masuk pada pagi ini. Masuk semua. Alhamdulillah. Masuk semua pagi ini ya. Apa kabar adik semua, sehat kan? Sehat. Ya, tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan? Sudah banyak jajan? Belum satu jajan nah. Ya. Kemudian tanda sarapan, udah jajan. Tadi ada orang tuanya di rumah nah? Ada. Minta izin? Betul lah, ini bohong ya? Kita minta izin pada orang tua. Kalau ada orang tua, kedua orang tua, minta izin dulu berangkat ke sekolah. Kemudian kalau ada kakaknya, kalau ada neneknya, apa lagi? Atunya, apa lagi? Opungnya, minta izin terlebih dahulu kita mau berangkat ke sekolah. Kemudian sebelum berangkat sekolah tadi udah berniat nggak? Berniat ke sekolah untuk ngapa? Untuk jajan. Belajar untuk ilmu. Biar orang tua kita mendoakan kita. Kalau aku mau ke sekolah, doa Maya aku menjadi anak yang sukses. Mau anak menjadi orang yang sukses? Ya, tanpa belajar bisa nggak kita sukses?
sholat orang yang sakit sama dengan bacaan sholat orang yang tidak sakit. Apakah ya baca orang sakit dengan yang tidak sakit sama? Ya, yang siapa dulu bisa yang jawab? Ya, bagus. Coba berdiri nak. Sama. Ya. Yang ini sama enggak? Bacaan orang sakit, bacaan sholat orang sakit dengan yang tidak sakit sama enggak? Iya, sama. Kemudian siapa lagi? Ya. Ya. Boleh enggak? Kita malas lah. Kalau umpamanya kita baru pulang dari sekolah kan capek ya kan? Capek kalau kita capek lah. Tetapi kita wajib melakukan sholat. Kemudian aku malas, aku sholat aja lah. Diam-diam sholatnya sambil duduk. Ya, kalau malas tadi tuh orang tak ada. Diam-diam duduk sambil mengerjakan sholat zuhur. Tetapi tidak sakit kakinya, tidak sakit badannya. Dia bisa mengerjakan sholat, masih mampu lagi mengerjakan sholat itu dengan cara berdiri. Siapa yang bisa menjawab? Iya. Tidak boleh. Ya, Ibu Nabila. Kalau kita masih mampu sholat dengan cara berdiri, maka kerjakanlah dengan cara berdiri. Berdiri Nabila. Ya. Jadi, anak ibu, jangan ada masalah. Kalau untuk sholat itu kita tidak boleh merasa malas. Malaslah, nantilah, jam inilah. Tidak boleh anak ibu ya. Jadi, hukum mengerjakan sholat yang 5 waktu adalah wajib. Apapun kondisi keadaan kita wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa dengan cara berdiri, dengan cara apa tadi? Dengan cara duduk. Bisa duduk di atas kursi, boleh duduk di atas tempat tidur. Kalau tidak bisa kita dengan duduk, ya tidak bisa dengan duduk, boleh dengan cara bagaimana tadi? Berbaring, ya berbaring. Boleh berbaringnya kalau tangan kanannya sakit, berbaringlah ke sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Setelah tak bisa juga berbaring, ya berbaring tak bisa juga dengan cara terlentang. Maksudnya bisa dengan cara terlentang, ya dengan cara terlentang. Tak bisa dengan mengangkat tangan sesuai dengan video tadi itu, dengan kedipan mata kita. Rukuknya, sujudnya menggunakan kedipan mata. Tidak bisa juga dengan kedipan mata udah parah sakitnya, matanya tidak bisa lagi terbuka, maka cukup dengan hati. Yang penting kita wajib melaksanakan sholat fardu. Pertama adalah sholat dengan cara duduk. Ya, bagaimana gerakan dengan cara duduk? Ya, Ibu panggil satu anak ibu satu. Coba sisi di depan. Teman Cecilia ini mempraktekkan sholat dengan cara duduk. Perhatikan anak ibu yang belakang, ya. Perhatikan bagaimana caranya sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri, tetapi dengan cara duduk. Duduknya seperti ini ya. Tetapi ini kan prakteknya saja. Tetapi sebenarnya duduknya harus menghadap kiblat, ya. Karena sholat harus menghadap kiblat. Kan ini prakteknya supaya anak ibu nampak dan jelas. Kira-kira seperti ini, ya. Nah, duduk. Kalau kita bisa lurus bu, miring bu, pandai kamera ini, nggak apa-apa. Pokoknya semampu kita. Ini bu, ini badannya bisa duduk tapi agak miring seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting masih mampu mengerjakan sholat. Oke, ini seperti ini ya. Lurus seperti ini. Nah, ibu perhatikan semuanya yang di belakang. Kemudian yang keduanya berniat, baca niat dalam hati. Pokoknya kita niat mau mengerjakan sholat maghrib namanya. Usolli, sholat maghribi, biasa, rakaat,
mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Untuk pertemuan yang akan datang hari Kamis depan, kita masih membahas tentang sholat orang sakit, yaitu Ibu mengharapkan kepada kamu di belajar di rumah kita praktek satu persatu, ya, praktek satu persatu dari anak ibu tampil ke depan. Bisa? Kelompok satu bisa? Bisa? Alhamdulillah, berusahalah di rumah dengan cara selalu membaca, menengok, melihat, memahami apa-apa yang ada pada buku materi kita pelajaran tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sampai di sini pelajaran kita dengan materi sholat sunnah rawatib. Kita ucapkan Alhamdulillah.